Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatta Ananda Rumba, nomor NIM 2014070097, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini kita akan mengerjakan UAS Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Penasaran dengan materinya? Mari kita masuk ke video pembelajarannya. Materi terdiri dari 1. Bilangan bulat, 2. Tabung balok prisma dan kubus, 3. Kerucut dan bola, 4. Kesejajaran dan kesebangunan, 5. Satuan panjang, berat dan waktu, 6. Jarak dan kecepatan. Materi pertama, bilangan bulat. Hasil dari 20 ditambah 5 dikali 4 dibagi 2 dikurang 8 adalah. Untuk operasi hitungan campuran terdapat aturan jika operasi perkalian dan pembagian setingkat, maka pengerjaan dilakukan dari urutan yang sebelah kiri. Untuk itu, soal di atas dapat dijawab dengan cara mengalihkan 5 dikali 4 terlebih dahulu. Maka akan didapatkan hasil 20 ditambah 20 dibagi 2 dikurang 8. Langkah selanjutnya adalah dengan cara membagikan 20 dibagi dengan 2 dan akan mendapatkan hasil 20 ditambah 10 dikurang 8. Selanjutnya 20 kita tambahkan dengan 10 dan hasilnya adalah 30. Yang terakhir adalah 30 dikurang 8. Hasilnya adalah 22. Soal kedua, hasil dari 500 tambah 30 bagi 15 kali 4 kurang 70 adalah. Berdasarkan soal sebelumnya, soal di atas dapat kita jawab dengan cara pertama mengerjakan sebelah kiri, berarti 30 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 500 tambah 2 kali 4 kurang 70. Lalu 2 kita kalikan dengan 4. Hasilnya 500 tambah 8 kurang 70. 500 ditambah 8, hasilnya 508 dikurang 70. Hasilnya adalah 508 kurang 70, 438. Materi kedua, tabung, balok, prisma, dan kubus. Soal ketiga, diketahui sebuah kaleng susu memiliki diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Tentukanlah volumenya. Kita jabarkan dulu soalnya. Diketahui diameter 14 cm, jari-jari 7 cm, dan V 22/7, tinggi 20 cm. Sementara rumus untuk volume adalah V sama dengan V kali R kuadrat kali tinggi. Kita mendapatkan jari-jari dari diameter dibagi 2, maka jari-jari adalah setengah dari diameter. Sementara V kita gunakan 22/7 karena 7 bisa dibagi 7. Maka volume sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 20. Lalu kita kalikan 7 dikali dengan 7. Karena 7-nya per di bawah, jadi hasilnya dibagi 7 dibagi dengan 7 itu habis. Lalu hasilnya adalah 22 kali 7 kali 20. Hasil akhir volume adalah 3080. Soal keempat, Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang setiap sisi 5 meter.
berapakah volume bak mandi tersebut? Diketahui panjang tiap sisi bak mandi adalah 5 meter dan rumus volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi karena bangunnya berbentuk kubus. Maka volume dari bak mandi tersebut adalah 5 kali 5 kali 5, yakni 125. Materi ketiga, kerucut dan bola. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 28 cm dan memiliki garis pelukis 40 cm. Berapakah luas kerucut tersebut? Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa jari-jarinya 28 cm, garis pelukis 40 cm, dan V 22/7. Sedangkan rumus dari kerucut adalah luas sama dengan V kali R dalam kurung R tambah S. Maka luas sama dengan 22/7 kali 28 dalam kurung 28 dikali 40. Selanjutnya kita harus mengalihkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 28 dikali 40. Lalu hasilnya adalah luas sama dengan 22/7 kali 28 kali 68 dan kita operasikan, dapatlah hasil akhirnya 5984. Selanjutnya, diketahui sebuah bola basket mempunyai jari-jari 10 cm. Tentukan luas dari permukaan bola basket tersebut. Diketahui jari-jari atau R sama dengan 10 cm dan V 3,14 karena tidak bisa dibagi 7. Rumusnya adalah luas sama dengan 4 kali V kali R kuadrat. Maka L sama dengan 4 kali 3,14 kali 10 kali 10. Lalu L sama dengan 12,56 kali 100 dan hasilnya adalah 1256. Kesejajaran dan sebangunan. Selanjutnya, terdapat sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 18 cm. Jika lebar persegi panjang kedua ditambahkan 4 cm, berapakah panjang persegi panjang kedua agar kedua bangun tersebut sebangun? Misalkan panjang dari persegi panjang pertama adalah 25 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Sedangkan lebar persegi panjang kedua adalah 20 tambah 4, 24 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang persegi panjang kedua? Maka rumusnya adalah P2 per P1 sama dengan L2 per L1. P2 per 25 sama dengan 24 per 20. Kita tukar tempat. 20 kali P2 sama dengan 25 kali 24. Hasilnya adalah P2 sama dengan 600 per 20. Itu kita tukar luas atau tukar tempat. P2 sama dengan 600 bagi 20 sama dengan 30. Soal ke-8. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang BD adalah 10 dan AD adalah 8, maka panjang CD adalah. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa panjang BD adalah 10 dan AD adalah 8. Jika ditanya CD, maka karena segitiganya segitiga siku-siku, persamaannya adalah AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Lalu kita masukkan nilainya. 8 kuadrat sama dengan 10 kali CD. 8 kali 8, 64 sama dengan 10 kali CD. Lalu kita pindah ruaskan.
CD sama dengan 64/10 dan didapatkanlah hasil CD sama dengan 6,4. Satuan panjang, berat, dan waktu. Sebuah truk mengangkut 10 kuintal beras, 15 ton jagung, dan 1000 kg gula. Berat muatan truk itu seluruhnya adalah kilogram. Karena yang ditanyakan di dalam soal adalah satuannya kilogram, maka kita ubah dulu ton dan kuintal ke dalam kilogram. 10 kuintal sama dengan 1000 kg dan 15 ton sama dengan 15.000 kg. Setelah itu kita jumlahkan seluruhnya, maka muatan seluruhnya sama dengan 1000 tambah 15.000 tambah 1000 sama dengan 17.000. Selanjutnya, Adi menaiki bus sejauh 4 km ke kota A. Sampai di kota, Adi berjalan 200 meter ke rumah saudaranya. Berapakah total jarak yang ditempuh Adi dalam meter? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan satuannya menjadi meter. Berarti 4 km itu harus kita ubah menjadi meter, 4000 meter, dan berjalan sejauh 200 meter. Setelah itu kita totalkan saja semuanya, maka 4000 ditambah 200 sama dengan 4200 meter. Jadi total jarak yang ditempuh Adi adalah 4200 meter. Enam, jarak dan kecepatan. Soalnya, Rudi menaiki motor selama 2,5 jam dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Rudi adalah kilometer. Dapat kita ketahui dari soal bahwa Rudi telah mengendarai motor selama 2,5 jam. Itu adalah waktunya. Dengan kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Jadi dalam sejam Rudi menempuh 40 km. Jika ditanyanya jarak, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Itu rumus jarak. Jarak sama dengan 40 dikali 2,5. Dan hasilnya adalah 100 km. Soal selanjutnya, jarak rumah Jordan dan mall adalah 140 km. Jarak tersebut ditempuh Jordan dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 70 km per jam. Bila Jordan berangkat dari rumah pukul 9.00, maka ia sampai di mall pukul . Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa jarak rumah Jordan dan mall adalah 140 km dan kecepatan motor Jordan adalah 70 km per jam. Jika ditanya waktu, maka rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oleh sebab itu, kita masukkan waktu sama dengan 140 dibagi 70. Jadi waktu totalnya 2 jam. Kita tambahkan jam 9 ditambah 2 jam, berarti jam 11. Jadi Jordan sampai di mall itu pukul 11. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.